Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang isim mangkus. Isim mangkus adalah termasuk dari isim yang mu'tal akhir. Dikatakan mu'tal akhir karena huruf akhir dari isim mangkus tersebut merupakan huruf ilat. Selain dari isim mangkus, yang termasuk dari isim mu'tal akhir adalah isim maksur. Sementara perbedaannya, isim maksur diakhirin dengan huruf ya, sementara isim maksur diakhirin dengan huruf alif. Lalu apa isim mangkus tersebut? Sebelum kita bahas tentang isim mangkus, kita akan bahas terlebih dahulu tentang penamaan dari isim mangkus. Kenapa di sini disebut dengan isim mangkus? Mangkus itu berasal dari lafaz naqasa mangkusun, yang bermakna kurang. Naqasa kurang, mangkusun dikurangin. Kenapa disebut dengan isim mangkus yang maknanya adalah isim yang kurang atau isim yang dikurangin? Hal ini disebabkan karena dikuranginya menampakkan beberapa harkat sebagai tanda i'rab, yaitu manakala dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jer. Sementara ketika dalam keadaan nasab, tanda i'rabnya ditampakkan. Dari sinilah disebut dengan isim mangkus. Jadi disebut dengan isim mangkus karena ada yang kurang. Kurangnya itu tanda i'rabnya ada yang tidak ditampakkan, yaitu ketika dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jer. Selanjutnya, apa isim mangkus tersebut? Isim mangkus adalah kalimat isim mu'rab yang berakhiran ya lazimah, yang tidak bertasydid dan berada setelah harkat kasroh. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bisa disebut dengan isim mangkus harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama harus berupa kalimat isim. Yang kedua harus berupa isim mu'rab. Yang ketiga harus diakhirin dengan ya, dan ya-nya tersebut adalah ya lazimah. Dan yang keempat, ya-nya tersebut tidak bertasydid. Dan yang kelima adalah jatuh setelah harkat kasroh. Jikalau salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka dia masih belum bisa dikatakan sebagai isim mangkus. Contohnya yang sudah memenuhi syarat seperti lafaz al-qadhi, al-qadhi, kemudian contohnya seperti lafaz al-wafi dan lain sebagainya. Al-qadhi, al-wafi ini merupakan kalimat isim karena di sini sudah terdapat tanda dari kalimat isim yaitu al. Kemudian lafaz al-qadhi dan wafi ini adalah merupakan isim mu'rab, yang mana keadaan huruf akhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan tuntutan amilnya. Yang ketiga, al-qadhi dan wafi ini diakhirin dengan ya lazimah. Maksudnya, ya-nya di sini menjadi bagian daripada lafaz ini. Jadi ya-nya ini merupakan bagian daripada lafaz al-qadhi dan wafi. Yang keempat, ya-nya ini tidak bertasydid. Dan yang kelima, ya-nya ini jatuh setelah harkat kasroh. Sehingga lafaz al-qadhi dan al-wafi bisa disebut dengan isim mangkus. Selanjutnya, mari kita beri contoh satu persatu kalimat-kalimat yang masih belum bisa disebut dengan isim mangkus karena tidak memenuhi unsur-unsurnya, akan tetapi dia memiliki kesamaan, kemiripan dengan isim mangkus tersebut. Yang pertama, contohnya kalimat yang tidak memenuhi unsur yang pertama, yaitu seperti lafaz yu'ti. Yu'ti ini adalah kalimat yang diakhirin dengan huruf ya.
hampir sama dengan isim mangkus. Akan tetapi lafadz yu'ti belum bisa disebut dengan isim mangkus karena ini bukan kalimat isim. Ini adalah kalimat fi'il. Contoh yang lain seperti lafadz fi. Fi ini juga bukan isim mangkus karena bukan kalimat isim. Tetapi fi adalah kalimat huruf jer. Kemudian contoh yang tidak memenuhi unsur yang kedua, bukan merupakan isim mu'rab seperti lafadz alladzi. Alladzi ini juga diakhirin dengan ya, akan tetapi alladzi ini bukan isim mu'rab melainkan isim mabni, isim mausul. Kemudian contoh yang tidak memenuhi ketiga, dia tidak diakhirin dengan ya. Contohnya seperti lafadz al-fata. Al-fata ini diakhirin dengan huruf yang bentuknya mirip dengan ya. Tetapi ini tidak bisa disebut dengan isim mangkus karena tidak diakhirin dengan ya, melainkan diakhirin dengan huruf alif. Contoh selanjutnya seperti lafadz zaidaini. Zaidaini setelahnya lafadz zaid di sini terdapat ya. Di sini juga tetap tidak bisa disebut dengan isim mangkus karena sekalipun ditambah dengan ya, ya-nya di sini bukan ya lazimah, bukan ya yang merupakan bagian daripada lafadz zaid, akan tetapi ya-nya ini merupakan ya tambahan. Contoh selanjutnya seperti lafadz kursiun. Kursiun ini juga bukan isim mangkus karena sekalipun diakhirin dengan ya, akan tetapi ya-nya ini bertasydid. Untuk isim mangkus tidak boleh berupa ya yang bertasydid. Dan contoh yang tidak memenuhi unsur yang kelima seperti lafadz dhabyun. Lafadz dhabyun ini memang diakhirin dengan ya, akan tetapi ya-nya ini tidak jatuh setelah harkat kasroh, melainkan di sini jatuh setelah sukun. Maka di sini tidak bisa disebut dengan isim mangkus. Jadi inilah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk bisa disebut dengan isim mangkus. Jikalau salah satunya tidak terpenuhi, maka bukan termasuk isim mangkus. Selanjutnya tanda i'rab dari isim mangkus. Kita mulai dari isim mangkus yang berbentuk mufrad. Sebagaimana tadi telah disinggung di dalam penamaan dari isim mangkus bahwa tanda i'rab dari isim mangkus itu ada yang dikira-kira, ada yang ditampakkan. Ketika dalam keadaan rofa, tanda rofanya di sini dengan dhammah. Kita ambil contoh seperti lafadz jaa al-qadhi. Lafadz al-qadhi di sini menjadi fa'il daripada lafadz jaa. Fa'il hukumnya harus rofa. Tanda rofanya dengan dhammah. Akan tetapi lafadz al-qadhi di sini tidak bisa menampakkan tanda dhammah yang ada pada ya tersebut. Pada awalnya memang jaa al-qadhiyu. Akan tetapi menurut orang Arab, apabila ada waw atau ya berada di akhir kalimat, itu apabila diberi harkat dhammah, maka bacaan tersebut dianggap berat. Oleh karena itu, dhammah yang ada pada waw atau ya di akhir kalimat harus dibuang. Maka menjadi al-qadhi. Jaa al-qadhi. Kemudian ketika dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak, yang jelas, tidak dikira-kira. Contohnya seperti lafadz ra'aitu al-qadhiyah. Tampak tanda fathahnya. Dalam hal ini al-qadhiyah berkedudukan sebagai maf'ul. Maf'ul hukumnya wajib nasab dan tanda nasabnya di sini dengan fathah yang tampak, yang jelas. Dan ketika dalam keadaan jer, tanda jernya di sini menggunakan kasroh. Contohnya seperti lafadz minal qadhi. Lafadz al-qadhi dalam keadaan jer karena dijerkan oleh huruf jer min. Tanda jernya di sini dengan kasroh. Akan tetapi di sini tetap tidak bisa ditampakkan tanda kasrohnya disebabkan bacaan tersebut dianggap berat oleh orang Arab.
minal qadhi, ini berat. Jadi bukan hanya harkat dhammah, melainkan harkat kasroh pun manakala berada pada huruf waw atau ya yang ada di akhir kalimat itu dianggap sebagai bacaan yang berat, sehingga kasrohnya ini dibuang dan menjadi sukun, minal qadhi. Inilah tanda i'rab dari isim mangkus manakala berbentuk mufrad. Jadi ada yang dikira-kira pada ya dan ada yang ditampakkan. Sebagai pembahasan tambahan, di sini akan dibahas tentang kedudukan ya dari isim mangkus. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, apabila isim mangkus tersebut diawalin dengan al atau dia dimudhofkan. Mudhof ini artinya disandarkan pada kalimat yang lain, maka ya pada isim mangkus tersebut ditampakkan, artinya tidak dibuang dalam keadaan semua i'rab, baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jer. Jadi dia tidak dibuang. Contohnya seperti lafaz hakama al-qadhi alal jani. Lafaz al-qadhi di sini dalam keadaan rofa. Hakama al-qadhi sebagai fa'il daripada lafaz hakama. Ya pada lafaz al-qadhi di sini tidak dibuang karena di sini didahului oleh al. Begitu juga dengan lafaz al-jani. Al-jani ini ya-nya tidak dibuang karena di sini didahulin oleh al. Di sini berkedudukan jer karena dijerkan oleh huruf jer ala. Kemudian contoh yang dimudhofkan seperti lafaz jaa qadil qudat. Lafaz qadhi di sini tidak dibuang karena isim mangkus ini dimudhofkan atau disandarkan pada isim yang lain sehingga iya-nya ditetapkan. Ini berlaku pada semua keadaan i'rab, rofa, nasab maupun jer. Ini ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua adalah apabila isim mangkus tidak didahului oleh al atau dia tidak dimudhofkan pada kalimat isim yang lain, maka ya dari isim mangkus tersebut harus dibuang. Contohnya seperti lafaz hakama qadin ala janin. Lafaz qadin berkedudukan sebagai fa'il. Fa'il hukumnya rofa. Di sini iya-nya dibuang. Kemudian lafaz janin i'rabnya adalah jer karena dijerkan oleh ara. Maka di sini iya-nya dibuang karena semuanya ini tidak didahului oleh al dan juga tidak dimudhofkan. Lalu bagaimana tanda i'rabnya? Tanda i'rabnya tetap semuanya dikira-kirakan pada ya. Pada lafaz qadin dan janin di sini iya-nya dibuang, maka tanda i'rab itu tetap dikira-kirakan pada huruf ya yang dibuang. Qadin dalam keadaan rofa, tanda rofanya dengan dhammah yang dikira-kira pada ya yang dibuang. Sementara lafaz janin dalam keadaan jer, tanda jernya dengan kasroh yang dikira-kira pada ya yang dibuang. Kasroh yang ada pada lafaz janin ini bukan tanda i'rab. Jadi kasrohnya di sini ditetapkan sebagai tanda bahwa setelah lafaz qadin dan lafaz janin ini terdapat ya yang dibuang. Jadi tidak dibaca hakama qadun tapi tetap hakama qadin. Begitu juga dengan ala janin. Sekali lagi, kasroh yang ada pada lafaz qadin dan janin itu adalah sebagai tanda bahwa setelah lafaz tersebut terdapat huruf ya yang dibuang. Ini adalah ketentuan yang kedua. Ketentuan yang ketiga adalah manakala isim mangkus tidak diawalin dengan al, jikalau dalam keadaan nasab, ya-nya tetap. Jadi tidak dibuang. Contohnya seperti lafaz ra'aitu qadiyan.
Lafadz qadiyan ini adalah isim mangkus yang tidak didahuluin oleh al, dia dalam keadaan nasab sebagai maf'ul dari lafadz ra'aitu. Di sini iya-nya ditetapkan. Beda dengan ketentuan yang kedua. Manakala tidak didahuluin oleh al, maka jikalau dalam keadaan rofa maupun jer, iya-nya dibuang. Akan tapi ketika dalam keadaan nasab, iya-nya tetap tidak dibuang, melainkan tetap dibaca. Qadiyan, ra'aitu qadiyan. Dan ketentuan yang keempat adalah ya yang terbuang pada isim mangkus itu nanti akan dikembalikan manakala isim mangkus tersebut berbentuk isim tasniyah. Apabila isim mangkus tidak didahulin oleh al, maka ketika dalam keadaan rofa atau jer, ya-nya dibuang. Nah ini ketika dibentuk isim tasniyah, ya yang terbuang tadi dikembalikan. Contohnya seperti lafadz ja'a qadin. Ini ketika berbentuk mufrad. Ketika dibentuk tasniyah, maka iya-nya ini akan dikembalikan menjadi ja'a qadiyani. Ya yang terbuang kembali kepada asalnya. Begitu juga ketika dalam keadaan jer. Contohnya ala janin. Ini ya-nya dibuang. Ketika dibentuk tasniyah, ya-nya akan kembali. Ya-nya kembali. Ini adalah ketentuan-ketentuan tentang ya yang ada pada isim mangkus. Terkadang isim mangkus yang didahuluin oleh al, ini iya-nya tetap dibuang. Sebagaimana ketentuan yang pertama tadi, manakala isim mangkus tersebut didahuluin oleh al, maka iya-nya ditetapkan dalam semua keadaan, rofa, nasab maupun jer. Namun terkadang ada lafadz di dalam Al-Quran yang meskipun isim mangkus tersebut sudah didahuluin oleh al, iya-nya tetap dibuang. Akan tetapi harkat kasroh sebelum iya itu ditetapkan sebagai tanda bahwa setelah harkat kasroh itu terdapat iya yang dibuang. Seperti lafadz yauma yad'u ad-da'i. Yauma yad'u ad-da'i. Lafadz ad-da'i ini adalah isim mangkus yang didahuluin oleh al. Pada ketentuan yang pertama, seharusnya ya ini tidak dibuang. Akan tetapi ya-nya di sini dibuang dan harkat kasrohnya ditetapkan sebagai pertanda bahwa setelah harkat kasroh ini terdapat ya yang dibuang. Ini dalam keadaan rofa. Hal ini juga terdapat lafadz atau isim mangkus yang dalam keadaan jer yang didahuluin oleh al, tetapi iya-nya tetap dibuang. Seperti lafadz wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ujibu da'watad da'i. Lafadz ad-da'i ini dalam keadaan jer karena sebagai mudhof ilaih. Ya pada lafadz ad-da'i ini dibuang dan menetapkan harkat kasroh sebagai tanda bahwa setelah harkat kasroh ini terdapat ya yang dibuang. Setelah kita membahas bentuk-bentuk dari isim mangkus yang berbentuk isim mufrad, tibalah saatnya sekarang kita akan membahas tentang bentuk dari isim mangkus manakala dia dibentuk sebagai isim tasniyah. Bagaimana caranya mentasniahkan atau membentuk isim mangkus menjadi isim tasniyah? Dalam hal ini tetap sebagaimana biasa. Ya yang ada pada isim mangkus tetap tidak dibuang dalam semua keadaan, baik rofa, nasab maupun jer. Selanjutnya tinggal ditambah dengan kekhususan daripada isim tasniyah, yaitu manakala rofa ditambah dengan ani dan manakala nasab maupun jer ditambah dengan aini. Kita ambil contoh seperti lafadz
Ad-da'i. Ad-da'i isim mangkus. Ketika dibentuk isim tasniyah, maka menjadi ad-da'iyani. Ditambah dengan alif dan nun, ya-nya tetap tidak dibuang. Hal ini berlaku juga sekalipun dia tidak didahului oleh al. Da'iyani tetap. Ini jikalau dalam keadaan rofa ditambah dengan alif dan nun. Dan ketika dalam keadaan nasab atau jer ditambah dengan ya dan nun. Menjadi ad-da'iyaini. Atau tanpa al menjadi da'iyaini. Bisa juga. Ini adalah ketika isim mangkus dibentuk menjadi isim tasniyah. Sekali lagi, ketika isim mangkus dibentuk isim tasniyah, maka ya yang ada pada isim mangkus tidak dibuang. Hal ini berlaku pada semua keadaan, baik rofa, nasab maupun jer. Baik yang didahuluin oleh al maupun tidak. Seperti lafaz ad-da'i. Ketika dibentuk isim tasniyah menjadi ad-da'iyani dalam keadaan rofa ditambah alif dan nun, ya-nya ditetapkan. Atau alnya dibuang menjadi da'iyani tetap. Atau ad-da'iyaini dalam keadaan nasab ataupun jer ditambah dengan ya dan nun. Ya-nya tetap tidak dibuang atau alnya ini dibuang tetap menjadi da'iyaini. Dan selanjutnya, manakala isim mangkus dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim, maka dalam hal ini iya-nya dibuang dan harkat sebelum ya disesuaikan dengan huruf yang jatuh setelahnya. Kita ambil contoh seperti lafaz ad-da'i. Ad-da'i ketika dibentuk jamak mudzakkar salim, ini pertama kali iya-nya dibuang. Dan harkat daripada ain ini disesuaikan dengan huruf yang jatuh setelahnya. Manakala lafaz ad-da'i ini dibentuk jamak mudzakkar salim yang dalam keadaan rofa, ketika rofa dia ditambah dengan waw dan nun, maka harkat yang cocok dengan waw sukun di sini adalah harkat dhammah, sehingga ad-da'i menjadi ad-da'una. Ini waw dan nun, ya-nya dibuang. Harkatnya dhammah karena harkat dhammah sesuai dengan huruf waw. Selanjutnya, ketika dalam keadaan nasab ataupun jer, maka di sini dengan menambah ya dan nun dan harkat yang cocok dengan ya sukun di sini adalah harkat kasroh. Ad-da'i menjadi ad-da'ina. Ad-da'ina, ya-nya di sini dibuang dan ainnya diberi harkat yang cocok dengan harkat ya sukun yaitu kasroh. Jadi ketika rofa ad-da'una, ketika nasab ataupun jer menjadi ad-da'ina. Ini adalah manakala isim mangkus dibentuk jamak mudzakkar salim. Dan yang terakhir, ketika isim mangkus dibentuk menjadi jamak muannas salim, maka dalam hal ini iya-nya ditetapkan dalam semua keadaan, baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jer, seperti lafaz ad-da'i. Lafaz ad-da'i ini iya-nya ditetapkan. Tinggal ditambah dengan kekhususan dari jamak muannas salim, yaitu ditambah dengan alif dan ta. Ad-da'i menjadi ad-da'iyat. Ditambah alif dan ta dan iya-nya ini tetap. Inilah bentuk-bentuk daripada isim mangkus. Mulai dari yang berbentuk mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama.